Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat petang semua, dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Alhamdulillah hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah kita hari ini berkumpul di petang yang cukup cerah hari ini dalam kayaknya bukan workshop ya, lebih enak kayaknya ngobrol-ngobrol ya seputar metodologi penelitian ya. Saya yakin juga kelasnya Ibu Risanti juga sudah mungkin lebih jauh ya, apa namanya, pembahasan babnya ya. Kalau boleh tahu sampai mana terakhir? Siapa countingnya? Mungkin bisa bantu jawab. Albert, silahkan Bet, sampai mana? Ya. Oh, udah jauh sekali ya. Harusnya ini udah di ini ya, udah dibahas. Baik, tapi nggak apa-apa. Kami malah belum sampai di situ. Kami pelan-pelan sekali ya. Tapi it's okay, nggak apa-apa ya. Namanya kita belajar, jadi apa namanya? Mungkin ada perbedaan timing ya. Mungkin gaya Ibu Risanti beda sama saya ya. Nah, jadi oke, it's okay, nggak apa-apa. Ya, terima kasih yang sudah hadir pada hari ini. Ya, Ibu Risanti sudah hadir, ada dosen-dosen muda juga yang lain. Terima kasih untuk kita semua ya. Baik, hari ini tema ngobrol kita itu metodologi penelitian untuk mahasiswa galau. Sebenarnya bukan mahasiswa aja yang galau kalau sekarang ya. Dosen-dosen juga galau kalau udah cerita metodologi penelitian ya. Jujur aja ya, saya juga kadang-kadang galau ya. Dulu ketika saya itu yang kalau cerita penelitian itu sangat galau sekali. Gimana mau mulai, gimana mau apa namanya, apa yang mau dibuat. Nah, ketika kita sudah paham, ya apapun bisa jadi tema atau topik daripada penelitian. Ingat ya, yang kita lakukan adalah mencari topik atau membuat topik penelitian, bukan membuat judul. Mungkin nanti di jurusan itu harus dirubah itu. Bukan judul, mahasiswa itu bukan mencari judul, tapi tema atau topik. Ya, judul itu temporer, bisa berganti. Oke, kalau di kelas kami itu, dan saya pribadi selalu sekali apa namanya menyampaikan bahwa judul itu harusnya terakhir sekali baru kita. Setelah rampung semua proposal atau setelah rampung semua apa namanya riset paper, baru kita bisa buat lebih enak seperti itu, kita buat judulnya. Ya, sama kayak misalnya penulis lagu, pencipta lagu. Ya, kalau pencipta lagu tuh biasanya buat judulnya itu terakhir kalau udah rampung, bukan ketika saat dia buat waktu mulai. Nah, karena judul pasti akan berubah, tapi topik nggak akan berubah. Nah, jadi untuk apa namanya semuanya bahwa kita harus mencari topik. Yang kita cari itu topik. Oh Pak, saya juga nggak tahu topik bidang penelitian dulu. Mulai dari bidang penelitian. Saya suka bidang di akuntansi ini apa sih gitu. Akuntansi keuangan kah, intermediate kah? Akuntansi keuangan intermediate sama ya. Akuntansi sistem informasi kah, atau ke perpajakan, auditing. Nah, itu bidang. Nah, dalam bidang ada lagi banyak sekali, puluhan bahkan ratusan topik-topik dari setiap bidang akuntansi itu. Jadi akuntansi ini sangat luas ya. Saya sendiri bidang riset saya adalah sistem informasi ya dan corporate governance. Dan itu bidangnya sangat luas sekali. Ya, sangat luas sekali ya. Kalau di sistem itu kita nggak hanya bahas mengenai akuntansinya aja, bahkan belajar ini apa ya, belajar juga apa namanya psikologi ya. Nah, baik, bentar ya.
agenda di sesi pertama ini adalah kita akan melihat tujuan dasar dari penelitian dulu ya. Mungkin Ibu Risanti dan lain sudah tahu semua, tapi saya hanya flashback saja ya. Kemudian bagaimana apa perbedaan penelitian. Nah, ini perbedaan penelitian ini perlu ya kita ketahui supaya kita tahu posisi kita di mana, dan ketika kita melakukan pembimbingan dengan dosen pembimbing kita tahu kita ada di mana gitu ya. Kemudian bagaimana tips memulai penelitian. Nah, gitu ya. Ini saya akan di sesi pertama ini kita fokus ke ini dulu. Baik. Research apa sih yang research? Ya, saya tidak menggunakan istilah penelitian. Saya menggunakan riset karena penelitian sama riset itu sebenarnya dari segi definisi agak sedikit berbeda ya. Riset itu adalah sesuatu yang harus dicari diulang-ulang ya. Karena penelitian itu kan kita lihat teliti aja satu, mungkin sekali teliti udah gitu. Tapi kalau yang namanya riset sudah diteliti lagi gitu. Nah, makanya kita, istilah aslinya juga memang research, research ya. Kalau kita ikut dari Oxford Dictionary, riset adalah is a systematic investigation. Jadi penyelidikan secara sistematik. Nah, kalau sistematik berarti sudah berhubungan dengan fakta yang empiris, kemudian ada ini metode yang ilmiah kalau sudah cerita sistematik ya. Kemudian kalau ini apa namanya pakarnya metodologi penelitian di bidang bisnis ya, bidang kita ya. Sekaran dan Bugi ini adalah rujukan peneliti-peneliti di bidang bisnis ya. Saya sendiri juga sangat mengikuti beliau ini ya. Dan guru-guru saya juga mengikuti beliau ini, maka ilmu kami itu nyambung, bahkan nyambung ke beliau, ke guru-guru saya sampai nanti nyambungnya ke beliau ini, ke Sekaran ya. Jadi kita yang di sini syukur alhamdulillah kalau dari segi silsilah keilmuannya insya Allah nyampe ke Sekaran dan Bugi ya. Nah, itu kalau kata sekarang apa? Sama ya, sistematik yang adalah proses yang sistematik dan terorganisir dengan baik ya supaya untuk melakukan investigasi atau penyelidikan atau penelitian gitu ya, untuk mencari jalan keluar ya, mencari need a solution. Nah, ingat ya, riset adalah metodologi penelitian, metode sistematik yang ilmiah. Jadi jangan pakai cara-cara yang nggak ilmiah lagi ya. Contohnya apa gitu? Contohnya misalnya Pak, kamu misalnya Fani gimana? Kenapa kamu pakai cara ini? Kata Ibu Risanti harus pakai ini. Nah, itu cara-cara nggak ilmiah, atau jawabnya itu nggak ilmiah. Jawab ilmiah gimana Pak? Jawab pakai referensi. Misalnya referensi Fani, kenapa kamu pakai populasinya kecil? Iya, kata saya merujuk kepada saya mengikuti Sekaran dan Bugi 2018, katanya populasi yang kecil berarti kita boleh menggunakan seluruh populasi sebagai sampel. Itu ilmiah. Ya. Jadi kalau misalnya kata pembimbing saya, itu nggak ilmiah. Atau kata teman saya, atau kata saya sendiri, menurut saya, itu sudah nggak ilmiah. Gitu ya. Kita harus merujuk, ya, intinya kita harus merujuk kepada penelitian gitu ya, menuju ke sumber ya. Ntar saya sambil ada yang masuk lagi. Nah, tujuan riset di S1 gimana? Nah, ini tujuannya mengingatkan kami sendiri sebagai dosen dan juga untuk kalian ya. Yang pertama, riset di S1 itu adalah syarat kelulusan. Nah, itu tujuan utamanya ya. Kalian mau buat skripsi itu buat lulus. Jadi ini adalah kenapa kalian harus wajib paham kalau misalnya metodologi risetnya harus paham. Kenapa? Ini modal dasar untuk supaya kalian lulus. Nah, makanya aneh kalau mahasiswa itu ini ada metode, ini ada workshop gratis. Males lah. Nah, itu aneh itu. Menurut saya aneh. Ini prasyarat untuk lulus malah ini malah disia-siakan gitu ya, disia-siakan. Itu sangat aneh gitu, sangat aneh sekali
ya. Nah, kemudian skripsi merupakan ajang latihan untuk melakukan riset secara objektif. Nah, ini latihan kalian melakukan ini riset, ya, latihan. Karena skripsi itu adalah latihan, itulah sebabnya kenapa skripsi sama disertasi juga itu latihan. Kemudian apa namanya tesis juga itu ada latihan. Kenapa skripsi, disertasi dan tesis itu jangan dijadikan referensi utama, maksudnya tidak dijadikan referensi utama karena ini adalah ajang latihan. Kalau yang namanya latihan pasti banyak salah, cenderung untuk salah. Kedua, skripsi, tesis, dan disertasi itu belum diuji oleh para pakar-pakar yang objektif dari bidang-bidang masing-masing. Makanya itulah sebabnya yang jadi rujukan utama kita itu adalah yang pertama kali yang utama adalah teori, kedua adalah penelitian-penelitian dari paper, ya, paper yang bereputasi, bukan asal paper. Paper banyak, ya. Jadi kalau di dunia perpaperan di dunia maya ini sekarang ini kekinian ini ada pendapat seperti ini. Dari 100% yang ada di yang beredar paper-paper ini, hanya 10% saja paper itu yang baik. Yang baik itu ada di mana? Ada di Scopus, ada di World of Science, ada di PubMed. Jadi perlu dicatat, hanya ada di Scopus, hanya ada di World of Science, hanya ada di PubMed. Ya. Nah, jadi Pak, yang lain mana? Iya banyak, makanya paper-paper itu banyak. Kalian ini sudah lepas buat ini kan, ini publish paper, ya kan? Paper di mana? Paper di jurusan. Itu ada di internet, dijadikan rujukan. Ya sama, mau apa namanya skripsi, cuma bedanya skripsi ditransformasikan menjadi paper. Ya sama aja. Ya. Jadi jangan jadikan itu sebagai rujukan utama. Ya, jadi rujukan utama apa yang pertama? Teori. Yang kedua adalah paper yang ada di jurnal yang bereputasi. Pak, tapi Pak susah Pak, itu bahasa Inggris. Jangan susah, kalau sekarang ada Google Chrome, banyak teknologi-teknologi yang bisa ada Google Translate. Gak ada cerita kalau sekarang kalian alergi dengan bahasa Inggris. Ya, nggak ada cerita. Semua bisa asal mau, gitu. Biasanya dalam skripsi tidak dituntut adanya sintesis baru atau penemuan baru. Nah, iya. Jadi dulu beberapa dosen-dosen itu kalau misalnya dalam sempro atau seminar proposal itu selalu menanyakan ini, apa yang baru dari penelitiannya? Kita nggak ada seperti itu, nggak. Nanti kita bahas lebih lanjut di sesi kedua nanti. Kemudian secara sederhana skripsi itu hanya menjawab apa? What? Ya, kita nggak nanya why, how itu enggak. How itu dibuat oleh anak-anak yang S2, S3. Kita cuma nanya what aja. Apakah hubungan? Itu. Udah itu aja. Apakah pengaruh? Nah, sudah cukup sampai situ aja. Ya, kemudian contoh penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem informasi. Nah, skripsi hanya menjawab pertanyaan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem informasi. Nah, sampai situ aja. Simple. Nah, kenapa dibuat simple ini? Supaya mindset kalian itu simple. Nggak ribet-ribet. Nah, ini kalau kita merujuk kepada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SNPT. Nah, ini sudah diatur, ya, diatur. Makanya jangan asal-asal juga kalian buat skripsi, buat proposal, dan juga untuk dosen-dosen jangan asal-asal bimbing. Ya. Kita lihat kalau untuk D3, D4 sudah ada, ya, level kontribusinya teknis, karena mereka ini kalau anak-anak D3 itu kan biasanya lebih banyak praktek. Ya. Lebih banyak praktek. Kemudian kalau S1, ya, dia menggunakan skripsi, membuat skripsi. Apa yang dilakukan? Uji teori. Uji teori itu maksudnya gimana, Pak? Kita pakai teori, kita praktekkan teorinya. Udah selesai, itulah dia. Loh, Pak, jadi cuma sesimpel itu aja? Iya. Tamat besok. Ya.
Loh, sejauh ini Pak, kalau kami itu pening harus apa namanya variabelnya harus gini-gini. Enggak, ikuti, ambil teori, ikuti modelnya atau frameworknya, udah selesai. Cari fenomenanya, fenomena ini yang agak berat. Nah, itu nanti 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 kita lihat ya. Kemudian, nah kalau anak S2 ngapain? Kembangkan teori. Maksudnya baik metodenya, ya. Ini sudah ada teori nih, tetap pakai teori ya. Ingat ya. Kalau misalnya karena tadi ya riset adalah sistematik, ya kegiatan sistematik dan ilmiah. Kalau namanya ilmiah harus ada teori, ya nggak bisa nggak ada teori, ya nggak bisa. Seluruh pakar-pakar metodologi penelitian seluruhnya sepakat, ya harus ada teori, nggak bisa nggak ada teori. Pak, saya nggak mau pakai teori Pak, nggak usah riset. Ya sering itu ada proposal, nggak make teorinya mana, saya nggak pakai teori Pak. Ya udah berarti nggak bisa. Teori itu kayak apa ya, payung, kayak fondasi dasar ya. Kalian mau bangun dinding rumah atap nggak ada dasarnya ya ambruk gitu ya. Apa yang kalian apa namanya hipotesis yang kalian bangun, kerangka konseptual yang kalian buat gugur semua. Kenapa? Karena nggak ada ini ya, nggak ada dasarnya, pedomannya apa. Nah, itu gunanya teori. Nanti kita bahas di sesi kedua. Kemudian kalau anak D3 ngapain? Nah, itu ya menemukan teori baru. Ya, menemukan teori baru atau ya menambah teori sudah ada ya, menambahkan teori yang baru itu. Ya, menambahkan teori lama. Jadi mengembangkan teori kalau S2 mengembangkan ya, teori kalau S3 sudah dikembangkan, kemudian ditambahkan apa yang bisa dilakukan untuk teori ini, untuk meningkatkan teori ini, apa kekurangannya, ditutupi. Nah, itulah dia anak S3. Itu levelnya ya, levelnya sampai situ aja. Kalau level kalian ya nguji teori aja, teori dengan praktek udah selesai. Apa kata teori cocok nggak? Oke. Gimana Pak, nggak cocok sama teori? Oke juga, cuma perlu justifikasi aja, dah selesai. Oke? Kemudian bentuk kontribusinya gimana? Ya, kalau anak D3 itu biasanya pengembangan aja sih, pengembangan praktek ya. Nah, kalau misalnya kita di S1 ya iya pengembangan teori ya. Kemudian kalau S2 itu incremental, terus-menerus dia continuous ya, continuous. Kalau misalnya disertasi itu substansial. Jadi wajib dia menemukan sesuatu yang baru. Jadi yang menemukan penemuan baru ada di mana? Di S3. Ya, S2 iya diutamakan ya, disarankan ada sesuatu yang baru. Tapi kalau di S3 itu wajib. Ini kata Permendikbud, bukan kata saya. Target publikasi. Oh Pak, harus riset kita, proposal kita harus dipublikasikan. Iya. Ya. Kalau anak D3 nggak perlu, ya. Kalau S1 conference, international conference atau domestic conference, konferensi nasional, konferensi internasional. Nah, harus di jurnal juga Pak. Iya, di jurnal juga. Jurnal nasional minimal kalau yang S1 skripsi itu, ya. Kenapa? Dia akan direview oleh pakar-pakar ini pakar-pakar yang ada di jurnal itu, ya. Karena biasanya jurnal itu reviewernya atau tim penilainya itu terdiri dari para pakar-pakar yang ada di seluruh dunia, kayak jurnal tempat saya ini. Saya ikut ya, saya juga tim reviewer, ada teman-teman dari Timur Tengah, ada dari Amerika, ada dari macam-macam dari seluruh dunia bergabung kami di situ ya, mereview, menilai paper-paper yang masuk. Untuk apa tujuannya? Untuk mendapatkan apa namanya sains yang terbaik ya. Nah, itu. Kalau tes S2 yaitu international conference dan jurnal-jurnal internasional bereputasi harusnya. Kalau S3 ya bereputasi sama ya, jurnal internasional, dan yang nggak boleh conference ya. Jadi ini buat ibu-ibu dosen-dosen ya harus siap-siap ya, harus siap-siap nih. Nah, berikutnya ada lagi partisipan masuk. Oh, sebentar ada lagi. Maaf.
Nah, berikutnya dari segi permasalahan dan kemandirian penulis. Nah, kita ya permasalahannya. Kalau S1 itu permasalahannya sampai di mana sih? Permasalahan itu ini apa namanya? Ya kalau kita letaknya ada di mana? Di bab 1 ya, di pendahuluan latar belakang masalah. Sifat teoritis ya. Empirik ya, dan tidak terlalu mendalam. Maksudnya itu cukup karena tadi kan ingat ya, kita hanya membandingkan antara teori dengan hasil empiriknya gimana, atau teori kita pakai teori, prakteknya gimana. Kita pakai misalnya contohnya teori kontingensi, kita praktekkan teori kontingensi itu udah gitu aja, tidak perlu analisis yang mendalam, kan ini kenapa, wah ini oh enggak gitu. Yang pasti gini aja, kalau misalnya oh cocok dengan teori, kenapa cocok dengan teori? Kalau tidak cocok apa namanya dengan teori, kenapa? Apa yang membuat dia tidak cocok? Udah itu aja, gitu aja. Jadi jangan khawatir kalau misalnya, oh Pak, hasil saya nggak cocok semua dengan teori, semua hipotesis saya tidak sesuai, hasilnya tidak sesuai dengan teori, nggak apa-apa. Tapi biasanya jangan khawatir ya. Kalau kita bangun hipotesis dengan berdasarkan teori itu, biasanya minimal 2 hipotesis atau 3 hipotesis itu diterima ya. Misalnya kita mengajukan 5 hipotesis, ternyata mayoritas misalnya 3, 4 ya, pasti adalah 1-2 yang diterima. Jadi jangan khawatir ya, jangan khawatir. Ada banyak faktor, nanti kita lihatlah kenapa bisa berbeda ya. Kemudian kalau S2 itu ya empirik, sama teoritis, sifatnya mendalam. Dia harus, anak-anak S2 tuh harus menggali lebih dalam lagi literatur, menggali lebih dalam lagi teori. Anak S2 tuh artinya harus paham dengan teori, paham dengan hasil empiriknya, bukan cuma ini aja caplok sana, tesisannya caplok sini, atau yang parahnya caplok dari skripsi anak S1. Wah, itu yang nggak betul itu, ya. Ya, kemudian kalau D3 apa? S3, kajian teoritik yang didukung fakta empirik ya, bersifat sangat mendalam ya, hampir sama dengan S2, tapi dia harus teori itu biasanya dia nggak makainya satu ya, dia biasanya akan ada perbandingan teori ya, dan segala. Kemandirian gimana? Nah, 60% mahasiswa. Ya, 40% dosen pembimbing. Kalau S2 tuh 80% mahasiswa, 20% pembimbing ya. Kalau disertasi mahasiswa itu mandiri ya. Kalau dosen pembimbing tuh ya kayak saya dulu, dosennya itu cuma ngarah-ngarahin aja. Kayak ini apa namanya, les nyetir mobil, ke kiri, ke kanan, ke kiri, kanan, gas, rem, gitu aja lah ya. Makanya kita harus mandiri, betul-betul mandiri. Nah, ini juga perhatian untuk dosen-dosen. Jadi nanti juga jangan terbalik ya. Jangan terbalik, anak S1 mahasiswanya dibuat mandiri, dosennya yang 10%. Nah, prakteknya kadang terbalik ini ya. Nanti untuk anak S3 60% mahasiswa, 40% doping. Bahkan kadang-kadang 50-50 gitu ya. Kenapa? Karena dosennya butuh data dari mahasiswa. Nah, itu yang apa? Jangan ya. Jangan seperti itu ya, jangan seperti itu ya. Atau kadang-kadang ada juga dosen itu yang membuatkan punya mahasiswanya. Nah, itu tambah kacau. Ya, tambah kacau. Baik, sampai sini ada yang mau nanya? Silakan. Ada mau nanya? Dari segi pemaparan, maksudnya ini apa namanya, presentasi, model analisisnya, kemudian jumlah rumusan masalah. Nah, ini adalah kita ambil rata-rata ya. Kalau dari segi presentasinya mayoritas deskriptif. Kalian tuh melakukan analisa apa yang kalian tampilkan itu adalah sifatnya deskriptif. Kalau anak S2 deskriptif juga dan analitis. Kalau misalnya S3 mayoritas harus analitis ya, enggak analisis datanya enggak lagi deskriptif ya. Dia sudah analisis tingkat tinggi ya. Kemudian dari model analisisnya ya menengah rendah dan menengah lah, menengah ke bawah lah gitu ya.
Kemudian kalau anak S2 menengah ke tinggi, kalau misalnya S3 tinggi, ya, pastilah kan dia harus menemukan penemuan baru ya. Rumusan masalah. Nah, ini tergantung teori sebenarnya, tergantung teori dan permasalahan yang akan diangkat. Ya, biasanya kalau anak S1 itu cuma 2 cukup, 1 pun cukup. Ya, kembali harus sesuai dengan teori. Ya, 2 cukup. Ya, kalau S2 di 3 atau di atas 3, maaf, ini harusnya di atas 3 ya. Di atas 3. Nah, kalau misalnya S3 lebih dari di atas 5 dia ya. Nah, jadi gitu. Metode. Nah, uji statistik ini yang sering kita perhatikan kalau di apa namanya di seminar proposal yang sering apa namanya sering ter apa namanya sering keliru ya. Nggak tahu yang apa di kelas saya bagaimana ininya apa namanya bagaimana sudah mengikuti seminar proposal udah sampai mana, udah berapa banyak? Saya lupa. Ingat ya, nanti sebelum meet bulan depan saya cek itu, dikumpulkan dulu siapa yang sudah ngumpul ya. Saya mau lihat ya, bukan hanya hadir tapi cari ilmunya di situ ya. Kemudian metode uji statistik kita lihat ya. Kalau S1 kualitatif boleh, kualitatif, kuantitatif dasar, kualitatif, kuantitatif dasar. Ujinya kita lakukan apa? Uji deskriptif boleh, uji statistik parametrik pakai 1 sampai 2 variabel boleh, uji parametrik pakai apa namanya yang non parametrik, misalnya oh Pak saya pakai ini aja apa chi-square aja untuk ini apa namanya atau binomial aja. Oke, boleh silakan, nggak apa-apa ya. Uji hipotesis gimana? Komparatif boleh, uji hipotesis asosiatif boleh, korelasi boleh, uji beda boleh, uji T itu, uji beda itu, uji chi-square dan lain-lain sebagainya boleh. Jadi itu yang mendasar. Nah, tapi kalau S2 dia kualitatif lanjutan. Ya, kualitatif lanjutan. Nah, ini harusnya juga ada di workshop tentang kualitatif, karena kualitatif ini dia sedikit paradigmanya beda dengan kuantitatif yang kita buat ya. Kalau ini adalah kuantitatif yang paradigma kita. Regresi berganda boleh, tapi dianjurkan untuk S2 ini dia menggunakan misalnya data panel ya. Data panel maksudnya yang data-data yang gabungan antara cross sectional dengan longitudinal atau time series ya. Menggunakan analisis struktural ya. Atau analisis jalur atau path analisis, nah, gitu anak-anak S2 itu ya. Itu memakai variabel intervening ya, interveningnya 2 atau variabel dependennya ada 2, DV-nya ada 2 gitu ya. Nah, itu anak-anak S2 itu ya yang agak sedikit ribet gitu ya. Kalau disertasi sama dengan tesis, tapi dia lebih kompleks ya, metodenya lebih kompleks, pendekatannya struktural. Kemudian apa namanya sebenarnya nggak terlalu harus kompleks sih ya, nggak harus kompleks, kembali ikut teori ya. Tapi ya kadang-kadang mindset oh karena S3 tuh harus ini yang komprehensif, harus yang canggih, canggih tapi nggak menguasai buat apa, atau canggih tapi nggak ada teorinya. Kembali ingat, no teori no research, gitu ya. Canggih-canggih, oh ini canggih nih, teorinya apa? Nggak ada, pokoknya saya maunya no teori, no research. Tapi ini canggih, ini kerangka konseptual. Iya, no teori, no research. Kata siapa? Umas Karan. Nanti kita lihat ya. Itu aja gitu, simpelnya gitu aja. Nggak usah banyak. Kalau sekarang ini nggak usah banyak-banyak cerita gitu aja. Pokoknya kita ikuti, dah selesai. Ya, yang penting kita tamat. Ya tamat. Dan teori baru, dia harus mencari teori baru gitu ya. Nah, teori itu kadang-kadang agak sedikit ribet. Ada teori-teori yang ribet kayak Delon and MacLean, sistem informasi suksesan Delon and MacLean, sistem informasi Delon and MacLean itu agak sedikit ribet ya. Dari segi jenjang pembimbing, nah ini jenjang pembimbing penguji biasa S1 itu harus minimal S2 magister ya.
Kemudian kalau S2 tuh doktor dan magister yang berpengalaman, boleh S2 ya, tapi yang berpengalaman. Kalau S3 itu pembimbingan pengujinya harus profesor dan doktor yang berpengalaman. Originalitas dari penelitian. Nah, ini perlu kalian catat bahwa kalau S1 itu kalian boleh melakukan replikasi penelitian orang lain. Ya. Mungkin tempat dan case-nya berbeda. Boleh, boleh, boleh. Tapi harus kalian buat. Saya replikasi dari penelitian si A. Ya, harus dibuat. Jujur-jujur, ya. Ingat bahwa dalam penelitian peneliti boleh salah. Saya ulangi, dalam riset peneliti boleh salah. Saya ulangi lagi. Dalam riset seorang peneliti boleh salah, tapi dia tidak boleh curang. Nah, itu aja. Kalau salah boleh, wajar, wajar. Fine, salah di mana? Salah analisis. Paling parah salah analisis, salah data, salah teori, salah hipotesis. Fine. Biasa itu. Nah, kalau tesis S2 mengutamakan originalitas, dia nggak boleh mereplikasi. Ya, dia nggak boleh mereplikasi sebetulnya. Tapi prakteknya tetap aja mereplikasi, terus nambah-nambahin aja gitu kan. Tapi nggak sesuai dengan teori. Ingat, no teori, no research. Ya, S3 juga ya wajib dia harus original ya. Dari segi penemuan hal yang baru, S1 boleh nggak harus ada? Nggak ya. S2 boleh diutamakan harus ada. Nah, tapi kalau S3 harus wajib. Jadi itu ya. Sampai sini ada yang mau nanya, silakan. Pak, kalau kami Pak rujukannya, referensinya berapa Pak? Ini kalau ini menurut bukan konvensi ya, menurut kebiasaan ya, kebiasaan yang dilakukan oleh para peneliti-peneliti riset itu ya, dan kebanyakan nih pengalaman yang lain, dan saya juga pengalaman saya pribadi ya, NS2 tuh harusnya 25 sampai 50 paper. Wah, sebanyak itu nyarinya di mana, Pak? Ya dicari, di download pelan-pelan. Bisa dapat? Bisa. Bisa. Ya, bisa. Anak S2 50 sampai 200. Itu idealnya seperti itu. Kemudian anak S3 200 sampai 600. Ya. Nah, dulu saya waktu disertasi S3 saya lebih malah 600. Ya. Lebih dari 600. Itu dibaca semua, Pak? Iya, dibaca. Pak, sekarang yang jangan lupa yang kita perlukan adalah efektivitas pembacaan kita, bukan tanding-tandingan banyak-banyakan paper, bukan. Ya, kenapa harus banyak, Pak? Karena semakin banyak, semakin inilah mengkerucut ke bawah lah pemahaman kita, semakin fokuslah kita kemana kita akan pergi. Kalau bacanya benar, makanya kalau kalian bacanya misalnya merujuk kepada paper-paper jurnal yang bereputasi internasional, itu insya Allah kalian akan memperoleh sesuatu yang banyak manfaatnya ketimbang bukan saya tuh ini underestimate paper-paper dari Indonesia, bukan, tapi kalau dari paper-paper dari Indonesia tadi itu tadi kebanyakan dari skripsi mahasiswa yang yang dipublish di jurnal tapi tidak direview sama sekali. Makanya di kelas kami, di bimbingan saya juga itu saya nggak ini minimal inilah indeksnya Sinta 2. Nah, itu aja lah. Kalau Sinta 2 udah pasti bahasa Inggris tuh. Ya, bahasa Inggris biasanya. Jurnal internasional dia biasanya. Sinta 2, bukan jurnal nasional atau jurnal lokal. Tapi Pak, saya untuk permulaan boleh nggak Pak satu aja paper bahasa Indonesia supaya saya ngerti Pak cerita? Boleh. Tapi 1 sampai 2 boleh. Itu untuk apa? Untuk pemanasan. Boleh. Tapi berikutnya carilah jurnal-jurnal yang kenapa harus berbahasa Inggris? Karena bahasa ilmu pengetahuan adalah bahasa Inggris. Kita nggak bisa cerita. Makanya kalau ada pengetahuan-pengetahuan baru itu pasti dalam bahasa Inggris, belum dari bahasa Indonesia. Ya. Banyak sekali manfaatnya kalau kita terus merujuk kepada penelitian asli. Ya, makanya yang harus kita lakukan merujuk kepada penelitian asli. Ya. Daftar pustaka, oke. Program statistik yang digunakan apa?
SPSS udah cukup lah gitu. Secanggih-canggih ini kadang-kadang ada juga nih, saya mengingatkan diri saya pribadi sama dosen-dosen bahwa alat uji statistik itu nggak harus canggih. Yang penting kita paham tujuan tercapai, tujuan penelitian tercapai, bukan yang kita kejar canggih atau nggak canggih. Ya, kadang ini pesan sponsor aja, pesan merek aja. Ada SPSS, ada EView, sama, cuma beda merek aja, ya kan? Nah, kalau misalnya apa namanya tesis S2, ya dia menggunakan misal minimal mereka tuh struktural ya, menggunakan AMOS, Smart PLS, LISREL dan lain sebagainya. S3 sama, ya. Kendala, nah ini kendala-kendala yang biasanya ada di dosen dan di mahasiswa. Mahasiswa tidak memahami apa yang diteliti. Kenapa? Karena dia nggak tahu apa namanya, kurang ilmu, kurang wawasan, nggak mau ini apa namanya, nggak mau move on gitu. Hari gini nggak mau move on, waduh, habislah kita, ya. Nah itu nggak mau move on, udah ketinggalan, ya. Makanya saya sangat mengharapkan sekali kalian tuh ikut kan ini kan sering tuh ada di Facebook, ada di mana-mana ya. Cari workshop itu, ikuti semua. Kita mau belajar ya. Saya aja dulu belajar. Ya, belajar. Sama siapa, belajar sini, belajar. Ada workshop ini, oh ikut. Kalau ada workshop ini, ikut, antusias ikut. Karena kita ngerasa kita nggak tahu, kita kurang. Ini kalau mahasiswa kita di sini, ya itu tadi, udah tahu dirinya kurang, tapi udahlah nanti aja lah, pokoknya ambil skripsi aja, contek. Ke depan nggak gitu lagi. Saya yakin di jurusan nggak gitu lagi. Ya, jurusan akuntansi nggak gitu lagi. Nggak bisa lagi kalian, oh ini ambil skripsi, nggak bisa lagi. Ya. Kemudian masalah di dosennya, seringkali dosen pembimbing itu minta mahasiswa meneliti atau melakukan riset lebih dari kapasitasnya. Itu tadi, pakai software dipaksakan. Harus pakai Smart PLS, tapi mahasiswa nggak mau. Jangan. Ya sesuai ini tadi, yang penting kita, software apa yang dipakai itu kita lihat tujuannya. Apa tujuannya? Kemudian mahasiswa mampu nggak? Atau dosen kita sendiri mampu nggak? Atau jangan cuma pandai nunjuk mahasiswa, tapi dosen nggak mampu. Mahasiswa, jadi solusinya apa? Ya itu mahasiswa harus paham tujuan awal dari riset itu apa. Paham riset apa yang akan dilakukan, dibuat. Nah itu akan jadi ini kita, akan jadi membimbing kita ke depan. Ya. Kemudian juga bagi dosen, apapun alasannya, dosen tidak dibenarkan untuk memaksakan mahasiswa di luar kemampuannya. Ya janganlah, butuh data yang akurat atau banyak ya cari sendirilah gitu aja. Atau kolaborasi sama mahasiswa, bayar mahasiswa gitu ya, gaji misalnya, ya gitu ya. Nah kemudian tips persiapan riset. Nah ini lihat 40% harus membaca. Karena riset di akuntansi adalah pertama kali kita harus melakukan observasi atau studi pendahuluan. Studi pendahuluan ada dua. Studi pendahuluan di lapangan dan studi kepustakaan. Nah, kepustakaan ini adalah mendominasi observasi atau pra-penelitian. Mahasiswa harus banyak membaca. Baca referensi utama, jurnal, paper yang bereputasi. Buku teks boleh Pak dipakai, boleh, itu adalah ini yang ketiga, sumber ketiga. Ingat ya, sumber pertama adalah teori, paper, buku teks. Nah itu ya. Dan kemampuan untuk mendapatkan tema penelitian. Ingat, tema atau topik, bukan judul. Yang kalian ajukan ke jurusan itu bukan judul, tapi tema. Kemudian melakukan diskusi sama siapa? Sama pihak yang berkompeten, sama dosen-dosen di bidangnya. Misalnya, saya mau tanya tentang ini nih, riset saya topiknya tentang corporate finance. Saya tanya sama Bu Risanti aja, karena ini bidangnya Bu Risanti. Oh, ini saya mau nanya, saya ini bidangnya akuntansi syariah nih, saya mau tanya sama Bu Juwita.
Oh, ini apa namanya, topik riset saya tentang sistem informasi. Oh, tanya sama Prof. Iskandar Muda. Boleh. Oh, ini tentang corporate governance, tentang apa namanya, CSR. Oh, tanya sama Pak Fahmi Natigar. Silakan diskusi dengan beliau-beliau itu yang mereka pakar-pakarnya, ya. Mereka pakar-pakarnya itu. Jangan dong nanya, dong diskusi sama kawannya yang sama-sama bengong. Oh, apa ini gitu, nanti kesesat, ya. Atau dengan pihak eksternal seperti misalnya manajer, misalnya papanya atau orang tuanya atau ibunya, mamanya manajer akuntansi di perusahaan. Nah, diskusi dengan beliau. Saya aja dengan ibu saya sering diskusi karena saya apa namanya, ibu saya dulu menugaskan saya untuk mengajar metodologi penelitian untuk para bidan-bidan, pembekalan untuk para bidan-bidan. Guru saya yang pertama adalah ibu saya. Ya, bisa Pak, Bapak bisa, metodenya sama, tetapi itu ingat topiknya yang membedakan. Topiknya membedakan, cara persis sama. Kemudian mengumpulkan data. Yang mengumpulkan data ini juga termasuk yang dominan, ya. Kumpulkan semua data dan informasi pendahuluan, ya. Ini untuk apa? Untuk apa? Terutama landasan teori. Kedua adalah fenomena. Ketiga masalah atau gap, ya. Kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah berlatih. Nah, ini nih. Berlatih secara mandiri sendiri-sendiri melalui baca, buat research paper. Saya pun seperti itu dulu, buatnya sama seperti itu, ya. Jadi nggak ada cerita apa namanya, males lah, nggak ada cerita lah, males. Baik mandiri atau berkelompok, mengikuti workshop, ya, bengkel-bengkel penelitian. Nah, itu ikuti, ya, baik yang berbayar, gratis, ya. Kalau mahasiswa cari gratis aja oke lah gitu, ya. Workshop atau seminar, ya, itu yang banyak itu manfaatnya, ya, banyak sekali manfaatnya. Jangan kalian nggak move on, ya. Nah, itu sesi pertama. Kalau apa namanya, betinju itu kan, ini kita masuk ke main event. Mudah-mudahan setelah ini nggak galau lagi dalam mencari variabel, dalam mencari IV. Kalau saya nyebut IV, paham ya? IV adalah independent variable. Kalau DV saya sebutkan artinya dependent variable. Dependent variable adalah variabel bebas. Maaf, variabel terikat atau variabel Y. Nah, kami nggak mau lagi pakai itu istilah YX gitu kayak anak-anak matematika aja. Kami nyebutnya dependent variable adalah DV. Independent variable adalah IV. IV, ya. Namanya cantik, IV, ya, IV. Kalau lebih dari satu, Pak, kalau lebih dari satu, IV-nya berapa? Gimana nyebutnya, Pak? IVs. Baik. Tahapan riset ada, ya inilah, ada yang nyebutnya 3, ada yang nyebutnya 4, ada yang nyebutnya 5. Umumnya seperti inilah, ya. Yang pertama kita melakukan buat adalah perumusan masalah di bab 1. Kerangka konseptual harus ada di bab 3, ya, atau di bab 2 terakhir. Dan hipotesis juga harusnya ada setelah ada kerangka konseptual. Kemudian menguji hipotesis, udah selesai, tamat. Ya. Itu aja, simpelnya gitu aja. Ya. Nah, kenapa kita harus teori? Ya, kenapa harus teori? Teori itu ada macam-macam, ya, seperti ini. Yang paling kecil adalah konsep. Ya, ini Bu Risanti udah, ya, di kelas saya juga udah nih, ya. Yang pertama adalah daripada teori itu adalah konsep, atau yang kita sebut sehari-hari adalah definisi. Ya, definisi apa maksudnya? Konsep apa? Adalah definisi yang menjelaskan fakta atau fenomena. Ya. Nah, ketika konsep definisi ini belum maksudnya belum mempunyai makna yang ini, yang apa yang namanya yang tetap, ya. Ketika konsep sudah menjadi konstruk atau variabel, konstruk atau variabel, namanya konstruk atau variabel, ya, baru dia konsep itu akan memiliki value atau nilai, dan dia sudah nyata, nampak nyata.
ya, dan detail ya mengenai fenomena yang diteliti. Nah, konsep itu contohnya gimana? Nah, misalnya definisi sistem informasi akuntansi atau definisi manajemen laba adalah bla 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 yang ada di bab 2 itu adalah konsep atau definisi, bukan teori. Teori itu yang gimana? Nah, ini kita lihat setelah ini. Nah, ketika konstruk itu berhubungan dengan variabel-variabel yang lain atau konstruk atau variabel berhubungan dan bergabung dalam variabel yang lain, itu akan membentuk satu namanya proposisi. Ya, proposisi disebut sebagai hubungan geologis antar dua atau lebih konstruk atau variabel. Nah, jadi kalau kita memiliki dua atau tiga atau lebih dari dua variabel, dia akan membentuk proposisi. Makanya kerangka konseptual itu akan membentuk satu proposisi. Ya, proposisi atau model, ya. Nah, ketika ini sudah proposisi ini diuji, kemudian membentuk satu proposisi yang lain, itu akan membentuk satu teori. Nah, jadi teori itu apa? Sekumpulan proposisi yang berhubungan, yang memiliki referensi yang sama. Ya, jadi teori itu akan membahas mengenai satu fenomena yang sama, enggak di luar tema. Ya, itu kata Argyris dan Skun 74. Ya. Nah, kalau menurut Kerlinger 78, nah ini kembali ini kenapa Pak? Kenapa Bapak ngambil ini apa namanya referensinya tua kali, Pak? Jangan kalian lihat tuanya. Tapi definisi-definisi yang ada sampai detik ini merujuk kepada penelitian definisi beliau. Nah, ini contoh definisi ini. Definisi teori. Ya, jadi umat sekarang atau kalau kita di Indonesia yang terkenal Pak Sugiono, Prof Sugiono, itu kembali merujuknya ini. Ya, makanya kembali guru kita nyampe silsilah kita nyampe ke Kerlinger. Ya. Saya gurunya Pak Sugiono gurunya ke gurunya sampai ke Kerlinger. Sampai gurunya Kerlinger sampai ke Argyris dan Skun. Kenapa Bapak sangat concern dengan apa? Iya, ilmu itu harus ada sanadnya. Kalau kita belajar ilmu agama harus ada sanadnya. Harus ada silsilahnya. Sama ilmu apapun itu harus ada silsilahnya. Kalau kalian aja mau melamar anak gadis kan harus tahu bibit, bobot, bebetnya kan. Sama mencari ilmu juga jangan asal-asal. Jangan cuma nyari jodoh aja yang harus detail sanad atau detail silsilahnya, ya. Nyari ilmu juga supaya apa? Supaya jelas ilmu itu datang dari mana. Jangan asal-asal muncul. Oh, ada di Facebook atau di ini dapat ilmu. Oh, udah dapat ini, ujung-ujungnya nyalain orang semua, nggak boleh. Ya baru ilmu secuil tapi kerjaannya nyalain orangnya nggak boleh ya. Itu nggak ilmiah namanya. Ya, kata Kerlinger apa? Ya, teori itu harus ada definisi. Ingat lihat ya, itu sudah saya highlight. Definisi, konstruk atau variabel, dan proposisi. Jadi dalam teori itu sudah lengkap. Sudah lengkap untuk digunakan apa fungsinya? Untuk menganalisis fenomena secara sistematik melalui spesifik hubungan. Jadi dalam teori itu sudah menceritakan, mengatur hubungan antar variabel. Jadi misalnya gini, kenapa apa yang terjadi masalah korupsi, misalnya apa yang terjadi korupsi di Indonesia. Nah, carilah teori yang menjelaskan atau mendeskripsikan masalah korupsi. Kalau mau kita riset kita untuk mencari metode-metode untuk meminimalisir korupsi, kita cari teori-teori yang mengatur bagaimana caranya meminimalisir resiko. Kenapa resiko, Pak? Ya, korupsi kan resiko. Ya, bagaimana cara memperbaiki apabila keadaan sudah ini, Pak, sudah terkena kebanyakan korupsi segala macam. Carilah teori-teori yang mengatur tentang ini. Ada, Pak? Ada. Itulah gunanya teori. Teori ini banyak, ratusan, ya. Jadi jangan kalian itu lihatnya dari satu sisi aja. Jadi itulah kenapa kita perlu teori sebagai rujukan utama kita dalam melakukan riset. Ya.
Penting ya. Jadi jangan ini lagi. Teori ada 3. Nah, teori ada 3. Levelnya ada 3. Lihat nih ya. Level paling tinggi adalah disebut grand teori, teori utama atau teori dasar. Ya, terkait dengan bidang disiplin ilmu. Biasanya ilmu grand teori sosiologi. Itu disebut grand teori. Teori akuntansi itu disebut grand teori. Ya. Paling apa namanya? Paling akhir apa? Applied theory. Kok loh Pak, skip Pak. Kenapa ada yang di skip Pak? Sebentar, sabar. Ya. Ada yang namanya applied theory. Applied theory adalah teori-teori turunan daripada grand theory. Ya, jadi dari grand theory itu sekarang ini teori itu akan selalu beriring waktu akan terpecah-pecah dia ke spesifik masalah. Itulah tadi kenapa saya bilang kalau misalnya kita mau mencari bagaimana mencari solusinya supaya nggak terjadi korupsi, ya cari teori yang ini apa namanya mengatur gimana supaya nggak ada korupsi. Atau gimana kinerja organisasi supaya bisa tinggi, cari teori gimana supaya ini kinerja dengan lebih tinggi. Jangan dicari definisi, jangan konsep. Teori, kenapa? Teori sudah lengkap. Variabelnya lengkap, alat ukurnya lengkap. Nah, jadi applied theory itu apa? Teori-teori yang sudah terkait dengan tema-tema spesifik. Ya, spesifik. Agensi teori misalnya, itu khusus dengan kontrak. Masalah kontrak-kontrak aja, agent. Nah, Pak, yang di skip itu apa, Pak? Nah, itu adalah middle range theory atau teori menengah. Teori ini menjembatani antara grand theory dengan applied theory. Ya, menjembatani antara atau menghubungkan antara grand theory dengan applied theory. Contohnya gimana, Pak? Contohnya nggak ngerti, Pak. Nggak ngerti, belum paham. Oke, sabar. Ini dia. Ya, grand theory itu apa sih contohnya? Ini dia nih. Grand theory, organizational theory, teori organisasi, itu disebut grand theory. Makanya kalau kalian memakai teori itu juga jangan asal-asal. Ada ini pernah nih, pakai behavioral theory, ya behavioral theory yang mana gitu. Kalau di grand theory itu masih sangat luas ya, kayak hutan gitu ya. Jadi bisa tersesat di situ. Ya, bisa tersesat. Ya. Ada economic teori, ada teori psikologi, ya, tuh dia. Kalau middle range teori gimana? Nah, organizational teori itu akan turun dia. Punya anak namanya teori manajemen, teori akuntansi, teori financial management, teori corporate, teori apa lagi ya? Auditing. Ya, semua turunan dari grand theory. Ini mungkin masih agak sedikit apa namanya ya, nanti setelah ini baru agak ini sedikit. Nah, kalau applied theory, teori akuntansi, teori sistem informasi itu turun lagi, punya anak lagi, punya cucu lagi, ya. Itulah yang disebut nanti ada termasuk juga agensi contingency teori, agensi teori task teknologi fit atau TTF, ya, TPB, teori plan behavior, TRA teori reason action, games teori, banyak sekali ya. Nah, yang kita lihat adalah ini. Ini adalah contoh daripada, saya kelihatan nggak? Ini adalah contoh daripada teori sedikit ya, sedikit teori ya, sedikit teori. Ya, ini yang umumnya dipakai di sistem informasi dan bidang-bidang riset corporate corporate finance ya. Ada agensi teori. Ini yang sedikit sekali yang saya tampilkan. Kenapa? Karena keterbatasan ruang dan waktu. Ya, makanya ke depan minta tolong doanya juga sama kawan-kawan yang lain yang hadir di sini supaya saya juga sedang menyiapkan naskah manuskripnya untuk membuat buku. Ya, kumpulan teori-teori yang digunakan di dalam riset akuntansi. Ya, tolong doanya dan supportnya, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terbit bukunya ya, masih bisa digunakan untuk kalian yang untuk bekalnya ya, bekal untuk melakukan buat proposal, buat tesis, buat disertasi ya.
Jadi ada 2 project ke depan ini, buat buku metodologi dan buat buku teori. Ya. Karena mahasiswa ini nyari ini susah. Pak, sekarang nyarinya gimana, Pak? Itu pertanyaannya. Pertanyaannya itu, nyarinya gimana, Pak? Saya bentar. Sebelum kita ke situ, kenapa harus pakai teori, Pak? For your information, saya pakai istilah anak-anak sekarang ya, for your information, semua penelitian harus bersifat ilmiah. Maka semua penelitian harus berbekal teori. No theory, no research. Itu kata siapa? Ini nah. Ya. Kalau ada yang nggak setuju, Pak, ya proteslah sama mereka ini. Bukan sama saya. Ya. Kalau saya ngikut kata mereka, ya. Kemudian dalam penelitian kuantitatif, ini khusus kuantitatif ya, kuantitatif. Teori yang digunakan harus sudah ada. Kan kalau kita kan rata-rata kuantitatif. Jadi Pak, teori itu iya, ketika kita membahas latar belakang masalah, itu teori sudah muncul di situ. Sudah muncul di situ. Itu jadi fenomena juga dan jadi gap juga. Bisa jadi fenomena, bisa jadi gap. Ya. Kenapa? Ya iya, karena teori akan memperjelas masalah kita di mana. Gap kita ada di mana sih? Ya. Teori nanti yang menjelaskan. Jadi jangan khawatir. Kalau kalian sudah dapat teori, udah ikuti aja. Di situ nanti akan jelas, masalahnya di sini. Ya. Kemudian sebagai dasar merumuskan hipotesis, ya. Sebagai referensi untuk menyusun instrumen. Ini yang ditanyakan Bu Maihana. Itu dia. Ya, jadi teori yang akan menuntun kita pakai pendekatan apa? Pendekatan struktural kah? Pendekatan regresi biasa kah? Atau dan lain sebagainya. Kalau struktural, makanya itu akan kita dapat mereknya itu namanya SEM. Struktural itu SEM. Ya. SEM. Mereknya bisa AMOS. Ya, bisa termasuk juga Smart PLS. Nah, jadi itu jawaban untuk Bu Maihana. Dan satu lagi Bu, dan lain juga sebagainya, kapan kita pakai instrumen penelitian? Itu kita lihat kedua setelah kita ikut kata teori, kedua dari tujuan penelitian. Kita tujuannya ngapain? Menguji hubungan. Kalau menguji hubungan cukup pakai SPSS saja. Kalau kita memprediksi atau menguji teori atau mau mencari teori baru, kita pakai SEM. Pakai Smart PLS. Kalau membuat teori baru kita pakai Smart PLS. Itu yang tepat. Ya. Kalau untuk membuktikan teori, bukan menguji ya, membuktikan teori itu benar atau tidak, kita pakai SEM. Jadi semua itu ada fungsinya, bukan asal comlok make. Atau alat, ini canggih nih, ini canggih, ini canggih, semua canggih kalau masalah perkara canggih. Ya. Perkara canggih, jangan kalian ini juga jangan kalian salah, SPSS walaupun sederhana juga canggih. Ya, itu juga canggih. Ya, daripada Excel maksudnya. Ya. Jadi di atas canggih masih ada yang lebih canggih. Jadi kita nggak bisa jadi patokan. Kecanggihan itu adalah salah satu variabel favorit saya. Dan saya cukup paham apa variabel kecanggihan itu. Kenapa? Kecanggihan adalah persepsi dan sifatnya sangat subjektif. Kalau kata misalnya Ibu Risanti canggih, menurut saya belum tentu. Menurut Bu Juwita juga belum tentu. Menurut Syarifah Nadia binti Sihab belum tentu canggih, biasa aja gitu. Itu kalau cerita canggih. Karena sifatnya apa? Persepsi yang subjektif. Sama kayak misalnya ini, Bu Risanti ini charming loh, kata Pak Sambas karena suaminya. Kata Bu Juwita, iya Pak, charming Pak. Charming, kenapa? Iya itu dosen saya, nggak berani saya ngelawan gitu. Tanya Bu Maihana, iya charming, iya. Kenapa? Iya karena Bu Risanti dosennya Bu Maihana gitu. Atau saya tanya sama Fauzan, charming nggak? Nggak tahu Pak saya Pak. Nggak, saya belum kenal, baru kenal ini. Nah, karena belum kenal. Itu artinya subjektif. Jadi hati-hati ya.
hati-hati ketika kita membuat atau melakukan interpretasi terhadap ini akan kita pakai nanti mungkin di kesempatan berikutnya dalam interpretasi hasil penelitian, ya, pembahasan penelitian. Itu hati-hati sekali, ya, hati-hati sekali. Nah, sekarang Pak, kenapa sih Pak harus pakai teori? Why? Ya, kenapa? Karena satu, teori itu adalah memperjelas dan mempertajam ruang lingkup kita, penelitian kita. No theory, no research. No theory, no variable. Jadi Pak, kalau teori itu menceritakan DV kita. Jadi kalau nyari IV kita di mana? Dari teori, ikuti aja kata teori. Teori pasti akan menyajikan IV-nya. Kemudian sebagai apa? Prediktif. Prediktif untuk apa? Untuk pasti berhipotesis kan? Ini terhadap variabel dv atau variabel y x1 berhubungan dengan y. Kata siapa? Ya kata teori. Ya makanya hati-hati dalam merumuskan hipotesis, jangan asal aja. Kemudian juga sebagai kontrol, ya. Pembahasan itu kita harus ikutkan apa kata teori. Teori bilang A, kita hasilnya bilang A, oke, cocok. Atau ternyata tidak sama A, artinya ada faktor lain yang mempengaruhi. Atau mungkin lingkungannya tidak cocok dengan teorinya. Bisa aja. Karena mungkin teori ini ada dibuat di Amerika, kita buatnya di Medan, mungkin nggak cocok lingkungannya. Nah, itu bisa jadi, itu justifikasi. Betul, salahkah itu Pak? Tidak. Ingat, teori bukan soal benar salah, tapi soal justifikasi. Bisa saja itu tadi yang saya bilang bahwa riset itu peneliti itu bisa salah, tapi justifikasinya benar ya tetap benar. Misalnya kayak kata Nadia, Pak ternyata masalahnya tuh ini transportasi online itu ini sih nggak antara Grab sama Gojek itu kayaknya Grab kalah sama Gojek Pak. Itu katanya pertama, ya. Setelah dianalisis ternyata Grab nomor 1. Ya, kenapa? Karena dia hubungan dengan customer-nya bagus. Nah, kenapa bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Kata teori seperti itu. Ya. Walaupun di awal salah, pada akhirnya bisa menjadi tepat. Itulah harus ada teori. Teori itulah kita tuh bersandarnya sama teori. Ya, itulah kenapa kita harus bersandar sama teori. Nah, yang berikutnya kita harus kita membuat kerangka teori, kerangka atau landasan teori. Ini di mana kita buat? Kita buat di bab 2. Di bab 2. Apa yang kita buat? Apa isinya? Subbabnya. Ini adalah subbab. Kerangka teori itu harus pertama deskripsi lengkap mengenai teorinya. Sejarahnya, latar belakangnya. Ya. Ada yang join lagi? Enggak ya? Latar belakangnya, kemudian premisnya. Premis tahu ya, atau dalilnya. Teori A ini tentang apa sih? Agensi teori ini apa sih? Tadi kontingensi teori itu tentang apa sih? Nah, gitu. Kemudian ruang lingkupnya sampai mana? Kedudukan teori itu apa? Gitu. Kemudian penjelasan terhadap variabel-variabel. Dia teori ini jelaskan variabel-variabel itu gimana sih? Gitu. Nah, prediksinya terhadap hubungan variabel itu apa? Negatif berhubungan atau tidak? Ingat ya, negatif positif biasanya nggak akan dijelaskan oleh teori. Dia hanya menjelaskan hubungannya saja, ada hubungan atau tidak. Tapi kalau positif negatif itu hasil analisis statistik. Ini kadang-kadang ini konyol, ada beberapa ini dalam sempro dan kolokium S2 itu kata teori A menyebutkan ada hubungan positif antara aduh ketawa saya. Baru kali ini saya ketemu teori yang menyebutkan ada hubungan positif atau negatif dari ini. Yang menyebutkan hubungan positif negatif adalah statistik, hasil statistik, bukan teori. Ya, teori itu menjelaskan misalnya gini, ada hubungan antara Fauzan dengan Pak Sambas. Hubungannya adalah Fauzan adalah mahasiswanya Pak Sambas. Udah.
Masalah hubungan positif atau negatif nggak ada dijelaskan dalam teori. Itu harus kita analisis. Nah, hati-hati ya di sini, sampai di sini hati-hati. Ini kadang-kadang kebablasan ya. Nah, kemudian kerangkanya gimana atau modelnya gimana, frameworknya gimana? Satu teori biasanya menyajikan framework, pasti akan menyajikan framework buat itu. Itulah yang akan kita tiru atau itulah yang akan kita replikasikan modelnya itu. Ya, kemudian apalagi yang kita masukkan, riset-riset terdahulu yang mendukung teori ini. Misalnya kita pakai teorinya kontingensi, sajikan semua seluruh teori riset-riset terdahulu yang pakai kontingensi. Itu gimana dapatnya? Nanti kita bahas, jangan khawatir ya, jangan khawatir. Nah, saya udah mulai semangat ini, mudah-mudahan yang lain tetap semangat ya. Kalau mau yang minum, makan minum ya silakan makan minum ya, silakan dinikmati hidangannya di rumah masing-masing. Contohnya gimana Pak? Ah, ini dia. Ini adalah framework daripada kontingensi teori. Tapi ini khusus untuk yang sistem informasi. Ingat, ya perhatikan bahwa saya adalah penganut teori kontingensi. Kenapa? Karena saya sangat mengagumi teori kontingensi ini. Apa kata teori kontingensi? Tidak ada satupun cara yang bisa yang superior di dalam mengatur satu organisasi. Nggak ada. Artinya di dalam dunia ini nggak ada yang pasti. Itu katanya. Itu sangat membumi sekali. Teori kontingensi bagi saya pribadi adalah teori yang sangat membumi sekali. Selain membumi, teori kontingensi menyajikan variabel-variabel yang sangat detail sekali. Perhatikan, ya. Ini sebenarnya kontingensi variabel ini untuk seluruh teori kontingensi yang lain. Teori kontingensi ada banyak ya, variannya atau cabangnya banyak. Ada teori kontingensi sistem informasi, ada teori kontingensi organisasional, ada teori kontingensi leadership, ada kontingensi manajerial, ada kontingensi organisasi yang di ini nih, di publik nih, lupa saya apa namanya. Banyak sekali, sudah berkembang sekali ya, sangat berkembang. Teori kontingensi ini sangat berkembang dan sangat banyak diminati orang, dan saya termasuk salah satu pengagum teori ini. Ya, teori Otley ini. Yang bapak yang membuatnya adalah Otley. Tahun 1960 berapa ya? Lupa saya, 68 atau 64 gitu. Ya, 64, masa Indonesia masih zaman revolusi ya. Lihat kontingensi variabelnya. Ya, dalam teori kontingensi dia sudah menyajikan variabel X-nya. Variabel Y-nya di mana, Pak? Atau DV-nya mana? Ini dia. Organizational performance. Ya, kalau kita mau Pak, saya sudah dapat Pak DV saya kinerja. Oh, oke. Boleh kamu ikuti teori kontingensi. Nah, ini dia ceritanya. Pak, saya belum dapat variabel X-nya. Ikuti aja ini kontingensinya. Udah selesai gitu aja. Ya. Ini semua bisa dijadi variabel X. Kontingensi variabel terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada strategi, ada strategi organisasi, struktur organisasi, ukuran organisasi, lingkungan organisasi, teknologi organisasi, tas. Tasnya apa ya bahasa Indonesianya? Tugas sehari-hari, kemudian individual. Itu adalah variabel X-nya. Dan jangan khawatir ya, sekarang kontingensi ini juga masing-masing variabel ini sudah jadi dimensi. Sudah dikembangkan lagi oleh seluruh peneliti-peneliti yang menggunakan teori kontingensi. Strategi ini kembali, ini kalau dipecahkan, ini akan membuat variabel X baru. Ini menjadi dimensi. Kalau ini menjadi dimensi, berarti di bawahnya ada subvariabelnya. Jadi Pak, kalau saya mau dari kontingensi variabel ini, saya pilih satu aja Pak, environment, lingkungan. Boleh Pak, boleh. Karena lingkungan ini terdiri dari variabel X-nya banyak. Ya, ada variabel X-nya lagi yang bisa mempengaruhi kinerja organisasi. Nah, sederhananya seperti itu. Ya. Nah, kalau hubungannya dengan sistem informasi, oh ini lebih enak lagi. Ya. Bahwa pengembangan sistem informasi ini ceritanya manajemen information system, tapi sama accounting information system juga boleh ya.
Jadi kalau information system variabel sistem informasi itu ada manajemennya, manajemen sistem informasi, implementasi sistem informasi, struktur sistem informasi, development atau pengembangan sistem informasi. Kinerja dari sistem informasi. Variabelnya ada kepuasan, ada kesuksesan, ada efektivitas, ada inovatif. Jadi jangan khawatir, Pak saya kebingungan Pak, galau saya Pak, nggak bisa tidur selama seminggu. Karena kenapa? Nggak dapat variabel X-nya. Kamu udah dapat teorinya? Belum, udah. Kamu mau cerita DV-nya tentang apa? Kinerja Pak, oke. Kamu mau lihatnya dari mana? Ya, ingat ya, teori kontingensi ini biasanya digunakan untuk mengukur internal organisasi. Internal, jadi kita melihat itu dalam internal perusahaan. Eksternal kita nggak cerita. Eksternal nggak cerita. Ya, walaupun tapi Pak ini ada environment tuh di sekitar lingkungan sekitar perusahaan, masih tetap internal perusahaan, lingkungan dalam dan lingkungan sekitarnya, ya, baik itu lingkungan apa masyarakatnya, lingkungan politisnya, lingkungan itu ada 3, ya, lingkungan masyarakatnya, politisnya, lingkungan bisnisnya, itu kembali di sekitar dia dan kembali itu adalah internal, ya, jadi banyak sekali mempengaruhi kinerja organisasi. Nah, kalau awalnya ya organisasi ini diukur menggunakan keuangan, ukuran keuangan finansial atau volume, ya. Tapi kalau sekarang ya termasuk saya juga menggunakan sudah mengembangkan disertasi saya mengembangkan metode mengukur kinerja organisasi bukan berdasarkan keuangan. Bukan berdasarkan keuangan, tapi berdasarkan efektivitas dan efisiensi struktur internal dan struktur eksternal dari dalam organisasi sendiri. Itu dia. Itu ukuran saya yang pakai. Nah, ini contoh ya. Kemudian ada lagi Pak contoh ya? Ada. Ini yang hobi yang pakai teori agensi. Nah, ini framework teori agensi itu sebenarnya. Ya, jadi kata siapa agensi teori itu nggak punya model? Ini ada. Lihat nih ya. Teori agensi itu menjelaskan mengenai hubungan antar prinsipal dan agent. Dan ini adalah diikat dengan yang namanya economic contract. Dia nggak cerita asymmetric informasi. Belum ada cerita ini asymmetric information. Ya, belum cerita. Setelah ada kontrak itu maka nah ini muncullah constraint, ya. Constraint-nya adalah apa namanya penghalang-penghalangannya. Satu, baru muncul information asymmetric. Ada yang must di divergence of incentive atau risk preference, ya, dan seterusnya. Nah, ini sudah dijelaskan semua. Nah, semua ini adalah variabel-variabel yang bisa kalian gunakan, yang bisa kita sama-sama gunakan. Jadi kalau kita mau lihat financial reporting quality, oh kamu mau lihat dari mananya? Dari segi economic contract-nya. Economic contract dari mana? Antara prinsipalnya. Jadi untuk mengukur financial reporting quality nggak harus dari rasio yang selama ini selalu dibuat oleh mahasiswa akuntansi. Banyak hal-hal yang berhubungan dengan itu. Nah, financial reporting system udah selesai? Enggak. Kalau itu akan digunakan ada solusi-solusinya, ya akan mengakibatkan cost dan lain sebagainya. Ya. Nah inilah dia kurang lebih seperti ini. Ini sebenarnya panjang ceritanya ya. Kalau kita bahas lebih jauh di sini nggak cukup waktu kita. Ya, ini sebagai ini aja. Cuma kalau misalnya mau didiskusikan mungkin dalam kesempatan lain bisa didiskusikan ya. Pak, gimana sih Pak cara nyari teori Pak? Kita nyari teori itu gimana? Yang pertama adalah searching. Ini kayak pertanyaannya siapa tadi? Akbar ya? Siapa namanya? Astagfirullah, lupa saya. Iya, Rizky Akbar Pak. Akbar ya. Pak izin, papernya harus pakai Google Scholar. Apakah bisa? Bisa. Lihat ya. Gini Rizky dan semuanya mungkin ini jadi pertanyaan umum ya. Gimana cara nyarinya ya? Pertama memang boleh kita pakai Google Scholar, tapi pakai kata kuncinya pakai bahasa Inggris. Kita mau nyari teori apa sih?
teori agensi, buat kata kunci literature review on agency theory di Google Scholar. Nanti keluar semua. Kalau kamu nyari literature review mengenai teori agensi, mungkin bisa keluar, tapi dikit. Biasanya akan keluar sudah dalam bentuk paper survei ya, bukan paper review. Ya, paper review. Literature review on, nah baru nama teorinya apa. Kalian bisa cari, dapat, insya Allah kalian pasti dapat ya. Mau signaling teori, mau kontingensi, ada semua. Di Google Scholar untuk pertama kali boleh. Nanti dia akan, kalau kita pakai bahasa Inggris, ya. Nah ini tips dari saya. Kalau kalian pakai bahasa Inggris, dia akan nanti keluarnya biasanya di ini, Wiley Online, Science Direct, Springer, minimal dari Science Direct. Itu akan keluar seperti itu. Kemarin ada mahasiswanya Bu Risanti diskusi, sudah kami praktekkan itu keluarnya seperti itu. Ya kan Ibu ya? Iya Pak, bukan, tapi itu memang bukan mahasiswa bimbingan saya, cuman dia ada masalah dengan Iya, lupa. Maaf ya Bu, sorry lupa. Ya. Nah, jadi kalau yang bahasa Indonesia kemungkinan nggak keluar, karena riset Indonesia jarang mau pakai teori atau mau menjelaskan teori. Literature review itu sangat jarang, tapi ada aja, bukan berarti nggak ada, tapi cukup jarang. Ya. Nah, tips berikutnya untuk mempercepat pembelajaran, untuk menemukan teorinya, cari survei paper. Survei paper itu gimana sih? Survei paper itu berbentuk tertiary studi, ya, berbentuk systematic literature review. Jadi kata kuncinya masukkan systematic literature review on contingency theory atau systematic literature review on signaling theory. Systematic literature review on stewardship theory. Nanti keluar semua. Nah, dapat ceritanya. Ya, supaya kita tahu, oh, teori agensi itu ceritanya gini. Oh, benar berarti cerita Pak Sambas. Oh, cerita Bu Sri Santi benar dan lain sebagainya juga benar. Nah, kenapa? Karena isinya sudah merangkum satu teori atau beberapa teori yang digunakan yang berhubungan dengan topik tertentu. Karena systematic literature review ini, nah kayak kemarin itu ada systematic literature review corporate governance. Pada corporate governance, di situ sudah dijelaskan teorinya apa saja. Jadi mudah. Ya, kemudian setelah dapat itu sudah selesai. Sudah, nggak usah banyak-banyak. Literature review itu nggak usah banyak-banyak. 1, 2, 3, sampai 5 pun udah cukup lah. Yang berikutnya kita apa cari? Survei paper. Nah, survei paper kembali pakai bahasa Inggris. Karena yang jurnal-jurnal yang dia ada di Scopus dan Wall of Science dan lain sebagainya, kita cari di mana Pak? Google Scholar boleh dari situ. Kembali dia akan merujuk kepada Science Direct juga nanti. Wiley Online juga nanti, Taylor and Francis juga, nanti Springer juga nanti. Ya. Survei paper itu. Dan survei paper itu yang paper-paper yang baik itu akan menyajikan teorinya. Jangan khawatir. Kalau teori Indonesia, kalau yang paper-paper hasil skripsi mahasiswa yang nggak ada di review itu nggak ada. Makanya jangan dipakai. Sampai di sini bisa diikuti tipsnya? Atau ada yang mau nanya? Sampai di sini bisa diikuti? Atau ada yang mau nanya? Silakan. Kenapa jadi pemalu semua ini mahasiswa? Kalau enggak, saya masuk ke kerangka konseptual. Tahapan kedua. Setelah kita dapat teori, ya, baru kita bisa nyusun kerangka konseptual. Kenapa? Karena kata Uma sekarang, kerangka konseptual disebut juga kerangka berpikir, disebut juga paradigma. Disebut juga model riset. Ya. Itu adalah model konseptual tentang bagaimana, ingat ya, itu saya highlight sudah, bagaimana teori berhubungan atau dihubungkan dengan variabel yang kita gunakan. Nah, itu dia. Ini punya kita, kalau kerangka teori tadi punya orang. Nah, inilah yang riset inilah model atau kerangka inilah yang kita propose ya, yang kita tawarkan untuk dijadikan penelitian. Kerangka konseptual itu isinya apa? Apa yang harus kita jelaskan dalam kerangka konseptual? 1.
variabel-variabel yang akan diteliti harus dijelaskan dengan detail. Ya. Kemudian menunjukkan dan menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti. Ya. Hubungannya apa? Bukan positif negatif, lihat, bukan positif dan negatif. Ya. Cara menjelaskannya gimana? Pakai teori. Ya. Kemudian menunjukkan dan menjelaskan apakah hubungan antar variabel itu positif atau negatif, berbentuk simetris. Maksudnya ini, ya tadi positif negatif ini maaf, ini keliru ya. Yang harusnya ini berbentuk simetris atau kausal atau interaktif. Nah, hubungan ya, makanya ini akan berhubungan. Jadi nanti metode riset kita, desain riset kita, apakah asosiatif atau kausal, atau asosiatif, kausal, deskriptif atau analitik. Nah, dari teori juga, ya, karena teori itu yang akan menjelaskan hubungan, bentuk hubungannya itu, apakah simetris kah, apakah kebundar kah, atau bulat kah, atau kausal kah. Ingat, kausal itu kadang ini ya, kausal ini termasuk juga mahasiswa pasca juga sering keliru. Kausal itu hubungan sebab akibat, Pak. Jadi hubungan X itu mempengaruhi Y. Bukan, itu bukan hubungan sebab akibat. Hubungan X dan Y itu adalah hubungan simetris. Hubungan simetris. Hubungan kausal sebab akibat itu X mempengaruhi Y, mempengaruhi X. Dia timbal balik hubungannya. Paham? Ini berhubungan dengan desain riset nih di bab 3 nih. Ya. Kemudian dinyatakan dalam bentuk diagram. Nah, kalian buat dalam kerangka konseptual itu, kita sama-sama buat diagramnya dalam bentuk framework-nya tadi. Nah, gitu. Itu semua apa kata siapa? Sekarang. Kata saya. Contohnya gimana? Nah, ini nih. Ini contoh kerangka konseptual. Ini punya saya sih, ini disertasi saya. Wah, Pak, simpel sekali, Pak. Ya, memang simpel. Kalau ngelihat ini simpel, sangat simpel sekali. Tapi kalau dibedah, wah, saya aja kalau kembali ngelihat disertasi saya tuh udah muyeng rasanya ngelihatnya. Kok bisa gini ya? Kok bisa gini ya gitu. Lihat, ya. Kerangka konseptual ini, kalau kita merujuk kepada ini tadi, sama kan? Sama nggak dengan ini? Maaf, sebentar ya. Sama nggak dengan ini? Sama kan? Karena saya merujuk kepada teori kontingensi sistem informasi. Nah, tapi saya kembangkan di variabel kontingensinya sama di variabel information system performance-nya dan di organizational performance-nya itu yang dikembangkan. Dan inilah yang ditanya oleh Bu Maihana hari Senin yang lalu ya, Bu ya. Bu Maihana nanya, ya, Pak. Pak, yang di apa namanya itu yang kita kembangkan itu metodenya di mana? Teori. Mengembangkan teori. Ya. Itu kalau kita sudah level dosen dan mahasiswa S2 S3 itu harusnya seperti itu. Mengembangkan metode. Ya kalau anak S1 ya udahlah, pokoknya ikuti aja. Itu ini ada teori, ikuti ya, ikuti aja. Replikasi bulat-bulat, Pak, kita pakai bulat-bulat teorinya boleh, Pak, boleh, itu yang lebih baik daripada kalian ini nebak-nebak teori ini ngerti enggak gitu ya kan. Nah itu jangan ya, jangan, itu nanti merusak diri kalian ya, merusak diri kalian. Tapi Pak sama dosen ini boleh kok, Pak. Iya kalau ini ya itu kan gambling, itu aja sih. Gimana cara menentukan kerangka konseptual? Oke, fine. Sekarang saya punya DV nih. Pak, kamu punya DV? Punya. Saya mau melakukan riset. Nah, ini perhatikan ya, perhatikan. Ini main event kita. Main event kita di sini. Perhatikan benar-benar. Ini adalah DV. Kita sudah punya DV. Yang berikutnya, apa yang kita harus lakukan? Kita cari teorinya. Kinerja organisasi tadi kan bisa kontingensi kan cerita tentang kinerja ya. Cerita tentang efektivitas organisasi ya. Nah, gitu. Apa kata kontingensi?
kinerja atau efektivitas organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi juga oleh sistem, tas, dan sebagainya. Artinya yang biru ini adalah, lihat, yang kuning adalah divi kita. Yang kuning sama-sama kuning divi. Hijau sama biru adalah akan menjadi IV kita. Paham sampai sini? Oh Pak, kurang Pak. Kayaknya nggak cocok Pak, kurang puas Pak. Oke. No worry, be happy. Ukuran perusahaan kita pakai size. Kurang lagi, tambahinlah tas, tambahinlah struktur, culture, teknologi, dan seterusnya. Pakailah semua. Jadi kita jelaskan gimana? Berdasarkan kontingensi teori. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami, mudah-mudahan bisa lah ya. Simple. Ya. Nah, sekarang segini Pak. Ini yang sering dibuat oleh mahasiswa akuntansi ini. Sering ya. Kalau kalian ikut Sempro ini harusnya kalian bisa sering ini. Minat penggunaan sistem. Pak, saya mau ini apa Pak, meneliti mengenai minat Pak. Oke, teori apa yang kamu pakai? Saya pakai teori TAM Pak. Oke. Lihat, apa kata TAM? TAM mengemukakan bahwa persepsi kegunaan yang dirasakan oleh persepsi kemudahan. Penggunaan yang dirasakan menentukan minat. Oh, oke. Berarti variabel X-nya ada. Kemudian juga berfungsi sebagai mediatornya dalam penggunaan sistem aktual. Oke, lihat. Berarti kita ngikuti teori TAM, X1-nya adalah persepsi pengguna. X2-nya apa? X2-nya tadi apa katanya? Persepsi kemudahan. Udah selesai. Pak, sampai sini udah selesai? Selesai. Pak, saya mau melanjutkan Pak. Kata teori TAM, full TAM, ya, yang fullnya. Ternyata minat penggunaan sistem itu sebagai mediator Pak, atau intervening. Bukan mediator, bukan ini ya, bukan mediating ya. Mediator bukan moderator. Nah, jadi sebagai mediator itu adalah nama lain dari variabel intervening. Dia perantara antara variabel X dan variabel Y, antara DV dan IV. Maka kalau minat ini kita jadikan dia sebagai intervening variabel atau mediator variabel, dia akan posisinya seperti ini. Jadi persepsi kegunaan, persepsi kemudahan itu akan mempengaruhi minat dulu. Misalnya katakan lagi nih, orang mau pakai mobile system nih, mobile banking ya. Dari segi persepsi kegunaan bermanfaat kan? Oh, bermanfaat. Oke, bermanfaat tinggi. Dari segi kemudahan, oh mudah, oke, berarti orang kemungkinan akan berminat menggunakan sistem. Tapi lihat, tunggu dulu, ya. Sampai diminat saja belum tentu orang akan pakai. Bisa ditinggalkan, bisa pakai terus. Makanya, ketika minat tinggi, ketika minat penggunaan akan tinggi, maka itu akan mempertinggi. Sebentar ya. Astagfirullah. Cara jelaskannya seperti itu ya. Ketika minat penggunaan tinggi, ya, maka penggunaan akhir dari sistem, penggunaan aktualnya, penggunaan realnya akan tinggi juga. Itu dia kalau cerita TAM. Jadi TAM itu cerita minat, bukan cerita tentang kinerja sistem informasi. Orang mau minat nih pakai ini, misalnya siapa ya? Iin baru masuk nih. Enggak ya, baru masuk lagi ya. Iin punya produk A nih. Mau di riset dulu nih. Kira-kira orang minat nggak ya? Makanya kalau lihat TAM ini digunakan untuk kita produk-produk baru atau sistem yang baru. Boleh kita pakai TAM. Tapi kalau sistemnya itu sudah diimplementasikan lama nggak cocok. Nggak bisa kita pakai TAM. Ya, itu kelemahannya. Jadi kalau yang sistem-sistem baru, teknologi baru, inovasi-inovasi baru, boleh pakai TAM. Ya, boleh. Contoh lagi Pak. Oke. Contoh yang lain. Sekarang kita mau lihat apalagi kinerja keuangan. Nah, ini kinerja keuangan. Ini yang finansial, ini yang sering jadi primadona mahasiswa akuntansi, USU nih, ya, variabel DV-nya ini. Ini bisa jadi bisa jadi profitabilitas, bisa jadi efektivitas, dan lain sebagainya.
Kita pakai agency teori. Oh, oke, boleh. Lihat apa kata agency teorinya. Ya. Ternyata agency teori itu variabel ininya manajemen laba. Kata Watts and Zimmerman. Oke, kita pakai manajemen laba. Ya, manajemen laba. Sampai sini boleh, Pak? Oke, udah boleh. Tapi kayaknya gua kurang seru, Pak, gitu. Boleh saya pakai teori yang lain? Boleh. Kita gabungkan. Nah, ini ceritanya menggabungkan dua teori. Boleh menggabungkan. Kita mungkin memakai multi teori, boleh. Boleh. Lihat, ya. Yang ada warna ungu, kebijakan dividen, distribusi laba, kebijakan dividen, kebijakan dividen. Kalau menurut signaling teori, IV-nya adalah distribusi laba, kebijakan dividen akan berpengaruh terhadap kinerja, kata Harman 2009. Ini adalah peneliti-peneliti yang menggunakan paham-paham signaling teori. Nah, sudah jadi. Kerangka konseptual kita merujuk kepada satu, agensi teori, dan kedua, signaling teori. Jadi gitu, setiap hubungan itu dijelaskan dengan teori. Bukan kita mahasiswa ini banyak-banyak teorinya. Ketika jelaskan, kerangka konseptual adalah ini, variabel X-nya ini. Teorinya mana? Gitu. Nah, itu yang kekeliruannya, ya. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. So, sekarang terakhir, merumuskan hipotesis. Merumuskan hipotesis ada dua. Sumbernya kembali adalah teori. Yang kedua adalah fakta ilmiah atau bukti empiris dari hasil penelitian yang terdahulu. Itu aja. Ya. Contohnya gimana, Pak? Contohnya baik. Ini contohnya. Ketika kita membuat perumusan hipotesis, nggak bisa kita langsung terdapat hubungan yang signifikan antara variabel Y dan variabel X. Nggak bisa. Kita harus ceritakan dulu. Menurut teori kontingensi, penerapan ini ceritanya tentang hubungan antara sistem informasi terhadap kinerja organisasi. Menurut teori kontingensi bahwa penerapan SIA merupakan faktor terhadap kinerja organisasi, ya, dan dilengkapi dengan itu tadi, ya. Ini katanya apa tadi? Harus ada teori dan ini fakta ilmiah atau pendapat-pendapat dari penelitian terdahulu dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Saya ulangi, dalam merumuskan hipotesis yang menjadi dasar perumusan hipotesis adalah teori, fakta ilmiah, dan empiris. Jadi pernyataan dari peneliti terdahulu dan juga hasil penelitian terdahulu yang mendukung hipotesis kita. Ya, yang mendukung hipotesis kita. Yang nggak mendukung jangan. Jangan, itu akan jadi kontroversi namanya. Ya, kontroversi itu kita buat itu di bab 1 di latar belakang masalah di research gap, bukan di sini. Ya, nah jadi kita balik lagi sini. Jadi itu ada teori, kemudian ada pendapat. Studi Ali et al. Menemukan bahwa keberhasilan sistem informasi berpengaruh faktor penting dalam meningkatkan kinerja organisasi. Kemudian tambah lagi, ini contoh ya, kalian boleh nambahkan beberapa penelitian atau saya sebutnya highlight hasil penelitian terdahulu. Highlight itu adalah ringkasan, bukan semua. Ini kadang-kadang masih studi Ali pada yang meneliti pada perusahaan ABCD dengan menggunakan metode. Wah, itu jelas panjang sekali, itu di bab 2. Nggak usah cerita gitu ya. Ini highlight saja, highlight apa hasilnya. Nah, setelah teori ada, pendapat peneliti terdahulu ada, riset terdahulu ada, barulah berdasarkan diskusi di atas. Diharapkan tingkat keberhasilan sistem informasi akuntansi yang mengarah pada kinerja organisasi yang lebih baik. Dengan demikian, hipotesis pertama dapat dinyatakan sebagai berikut. H1, terdapat hubungan yang signifikan antara keberhasilan sistem informasi akuntansi dan kinerja organisasi. Nah, seperti itu. Ya, merumuskannya. Ini singkatnya ya. Nah, ya, panjang itu bisa panjang. Nah, contoh ini ya, contoh apa namanya? Urutannya. Nah, ini adalah frameworknya, ini punya Mbak Sisi. Ya. Ini adalah teori diffusion of innovation theory. Teori ini menjelaskan mengenai kesuksesan implementasi suatu inovasi atau dalam mengadopsi suatu inovasi. Itu akan dipengaruhi oleh
5 variabel utama atau 5 independent IV-nya. Ada compatibility, relative advantage, complexity, triability, observasi. Nah, kita tinggal ikuti aja ini. Jadi kita mau, ya, Mbak Sisi mau meneliti mengenai kesuksesan implementasi mobile banking di sini tempat kita. Nah, Mbak Sisi mengadopsi teori ini, menggunakan teori ini. Maka kerangka konseptualnya jadi seperti ini. Ini kerangka konseptual yang punyanya Mbak Sisi. Kalau ini punyanya Om Roger, Pak Atuk Roger. Roger yang buat teori ini namanya Roger. Tahun berapa sih? Roger ini sih? 19 berapa sih? 1983, Pak. 3, nah, Atuk lah itu. 83. Nah, itu. Ini teorinya. Ini kalau ingat, teori itu punya orang, kalau kerangka konseptual ini punya kita. Tapi kita mengadopsi, kita menggunakan teori yang kita, ini seperti yang tadi, mengadopsi teori diffusion innovation. Nah, sama semua Pak dipakai gini aja udah selesai. Ya. Nah, tinggal kita uji prakteknya gimana, ya. Makanya sekarang Mbak Sisi minta tolong mengisikan kuesioner. Ini yang mau dibuatnya gitu. Ya. Nah, gimana beliau ini membuat rumusan hipotesis? Nah, gini. Ya. Lihat. Yang highlight warna biru itu adalah menurut teori diffusion of innovation, menjelaskan bahwa observability merupakan suatu inovasi yang dapat terlihat jelas hasilnya bagi suatu individu atau kelompok di mana bla bla. Nah, ini sampai itu menurut teori difusi inovasi Roger 2003. Kenapa? Pak tadi 683 ini 2003. Ya, karena Roger 2003 itu mengupdate ininya, apa namanya, mengupdate teorinya. Ya, mengupdate teorinya. Nah, maka inilah yang paling baru di 2003. Kemudian observability dalam implementasi mobile banking. Nah, baru kita hubungkan dengan punya kita di konteks penelitian kita. Tadi kan konteks teori, kemudian kita konteks ke penelitian kita menurut pendapat-pendapat sebelumnya. Ini menurut Cruz et al. 2010. Jadi kemudian menurut Al-Jabri dan Sohail 2012. Jadi seseorang akan melihat langsung hasil yang bermanfaat dari penggunaan mobile banking apabila penggunanya dapat melihat jelas apakah inovasi atau mobile banking ini mempercepat atau memperlambat dia. Jadi, kita ngambil, belum. Ini hasil penelitian Kaur et al. Menyatakan bahwa observasi berpengaruh positif terhadap niat menggunakan dan merekomendasikan layanan e-wallet. Nah, ini ada inovasi, boleh, kan? Kemudian ini juga maaf saya nggak jelas ini. 2019 juga menyatakan observability berpengaruh positif terhadap mobile banking. Nah, dengan demikian bahwa berdasarkan teori hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut. Observability berpengaruh positif atau berhubungan. Sebenarnya sih nggak harus berhubungan positif ya, tapi berhubungan positif karena ada hasil riset tadi yang menyebutkan ya. Tapi berhubungan yang menyebutkan apa? Teori. Ya. Ingat teori nggak cerita positif negatif ya. Teori hanya cerita hubungan, ada hubungan aja, tapi positif negatif hasil analisis terhadap kesuksesan implementasi mobile banking. Nah, itu dia. Sudah lengkap. Ya. Jadi, intinya apa? Di sesi kedua ini, ketika kita mau membuat kerangka konseptual, yang pertama kita harus tentukan masalah risetnya. Masalah riset adalah DV. Kemudian setelah dapat DV, ketentukan grand theory. Itu makanya kalian buat mapping ya, Bu Risanti buat mapping ya. Sudah Pak, sudah. Pastilah kalau misalnya mapping itu di paper yang mereka gunakan pasti ada di teori, jadi jangan khawatir. Kita tinggal lihat aja, oh peneliti A menggunakan teori A, udah kalian dalemi aja teori itu. Dalemin aja, pahami aja. Ya, tentukan grand teorinya sudah ada ya.
Kemudian dan dasar prediksi hubungannya antar variabel, ya. Sebentar ya, sedikit lagi ini sudah mau selesai ini ya. Ya. Nah, variabel X sudah bisa kalian gunakan. Kalian bisa menggunakan variabel X yang sudah ditentukan oleh teori. Ya. Pak, kami definisinya boleh pakai dari teori, itu sangat dianjurkan. Jadi gunakan setiap konsep, definisi, dimensinya, indikatornya yang sudah dijelaskan oleh teori. Tapi kalau misalnya teori nggak ada, oke, bisa kalian menggunakan atau kita sama-sama menggunakan hasil penelitian terdahulu boleh. Indikator boleh, definisi boleh, dimensi boleh. Ya, tapi kalau dimensi ini pasti teori menjelaskan, ada, disediakan ya. Bahkan sampai alat uji statistiknya pun disediakan. Kayak kontingensi teori sistem informasi itu, sampai alat statistiknya pun dijelaskan. Makanya dia kalau kontingensi sistem informasi, contoh ya, contoh, kontingensi sistem informasi itu menjelaskan bahwa gunakan metode statistik struktural. Kalau sudah struktural, pilihannya cuma ada dua, SEM atau path analysis. Saya menggunakan pendekatan SEM atau struktur equation modeling. Software yang saya pakai apa? Smart PLS. Software merek ini ya, bukan namanya teknik. Kalau teknik namanya SEM. SEM itu adalah teknik analisis. Ya. Kemudian gunakan grade teori yang tadi yang kita sudah pakai untuk mendukung hasil riset terdahulu. Grand teori dan hasil riset terdahulu untuk menjelaskan atau membreakdown kerangka konseptual kita tadi sudah ya. Ya, jadi si A buat ya benar ini berhubungan. Nah, jadi sudah komplit. Kokoh kerangka konseptual itu harus kokoh. Ya, kalau nggak kokoh, kalau ditanya ini gimana ya Pak? Udah nggak paham tuh, nggak paham teori gitu. Yang terakhir adalah gunakan teori dan dukungan hasil riset terdahulu untuk merumuskan hipotesis. Yang terakhir sekali adalah gunakan grand teori dan hasil penelitian terdahulu untuk menjawab hipotesis kita. Dalam bab 4, pembahasan bab 4. Itu yang terakhir yang belum saya tulis di situ. Ya. Selesai. Jadi the common fact, fakta-fakta teknologi yang sekarang ada itu adalah produk daripada riset masa lalu. Ya, jadi semua apa yang kita pakai ini, fasilitas yang kita pakai, kemudahan yang kita pakai adalah hasil riset.